Shalom anak-anak, pada saat ini kita akan melanjutkan pelajaran agama Kristen kita ya. Sebelum anak-anak melanjutkan video pembelajaran ini, jangan sampai salah kelas ya. Video pembelajaran yang sedang anak-anak saksikan adalah video pembelajaran agama Kristen untuk murid-murid kelas 1 SD. Sudah benar semuanya yang lagi nonton adalah murid-murid kelas 1 SD? Kalau sudah, sekarang disiapkan ya perlengkapan untuk belajarnya. Pertama disiapkan apa? Buku paket atau buku cetak agama Kristennya. Kalau nggak ada, pakai e-book agama Kristennya sama aja. Kedua, disiapkan Alkitabnya karena nanti ada ayat Alkitab yang mau kita baca bersama-sama. Yang ketiga, siapkan buku tulis atau buku tugas agama Kristennya. Karena selama video pembelajaran ini akan ada pertanyaan yang Pak Sam berikan satu persatu. Jadi disimak dengan baik ya. Dan terakhir, siapkan alat tulisnya untuk menulis pertanyaan nanti. Kalau sudah siap semua, anak-anak, sebelum kita berdoa memulai pelajaran, Pak Sam mau tanya, anak-anak tahu nggak sih ini gambar apa? Nah, ini nih. Tahu nggak ini gambar salib? Kenapa sih orang Kristen kok suka dengan gambar salib ya? Ada yang tahu nggak artinya apa? Jadi anak-anak, Tuhan kita ya, Tuhan Yesus yang menciptakan seluruh alam semesta ini, pada awalnya Tuhan Yesus tinggal di sorga. Tuh lihat tuh di sorga. Ya, di sorga dia disembah oleh malaikat-malaikat. Ya, malaikat-malaikat bernyanyi, memuji Tuhan dengan musik yang ada di sorga. Tetapi karena manusia ya, kita semua sudah berdosa, maka kita mau dihukum, dimasukin dalam neraka. Lalu bagaimana? Tuhan Yesus nggak mau manusia masuk neraka. Sehingga dia menyelamatkan kita dengan cara apa? Dengan cara Tuhan Yesus turun ke dunia, dia meninggalkan sorganya yang indah itu, padahal udah enak banget di sorga. Tapi dia turun ke dunia, dia lahir di kandang domba, dan juga setelah ia dewasa, dia disalibkan di atas kayu salib ini anak-anak. Ya, tangan kakinya dipaku, kepalanya diberikan mahkota duri. Ya, tentunya sangat sakit. Tetapi apa? Ini satu-satunya cara supaya kita semua manusia nggak jadi masuk neraka. Akhirnya apa? Karena Tuhan Yesus sudah berkorban menggantikan kita di atas kayu salib. Ya, karena Tuhan Yesus disalib, jadinya kita nggak perlu dihukum lagi anak-anak. Ya, berarti Tuhan Yesus baik gak sama kita? Baik.
Ya, Tuhan Yesus juga mau kita semua nanti tinggal bersama-sama dengan Dia di sorga. Jadi, anak-anak, kita tinggal di dunia ini gak selama-lamanya loh. Nanti Tuhan Yesus bakal datang ke dunia dan menjemput kita semua ke sorga. Anak-anak mau gak masuk sorga? Di sorga kita akan selalu merasa senang, gak ada rasa sedih lagi. Tetapi syaratnya apa? Supaya masuk sorga. Ya, di sorga kita hidup selama-lamanya atau kekal ya. Kekal itu selama-lamanya di sorga. Supaya kita menerima kehidupan kekal di sorga ya, ketika dijemput Tuhan Yesus nanti, ada 2 cara yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Ya anak-anak, semuanya anak-anak udah percaya belum sama Tuhan Yesus? Ya, Tuhan kita cuma satu, gak ada yang lain. Ya, karena apa? Tuhan Yesus yang sudah menebus kita, mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Masa udah capek-capek kayak gitu, kita malah gak percaya? Wah, kita harus percaya ya, Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Dan juga yang kedua, supaya kita dijemput oleh Tuhan Yesus nanti untuk tinggal di sorga, menerima kehidupan kekal atau selama-lamanya, kita harus melakukan firman Tuhan. Ya, ayo udah sering baca firman Tuhan gak? Baca Alkitab. Apa saja yang harus dilakukan? Intinya menjadi anak yang baik dan selalu menyenangkan hati Tuhan. Nah, ini ya. Nah, cara kita menerima kehidupan kekal di sorga. Apa tadi kekal? Hidup selama-lamanya di sorga. Nanti ketika Tuhan Yesus menjemput kita. Pertama, harus percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kedua, harus melakukan firman Tuhan. Jadi ingat ya, tidak ada Tuhan lain, hanya Tuhan Yesus. Nah, hanya satu jalan supaya kita bisa ke sorga. Oleh sebab itu, sebelum kita belajar, kita mau nyanyi sama-sama ya pujian ini. Yuk anak-anak bangkit berdiri. Ayo berdiri, berdiri. Kita mau nyanyi sama-sama. Pakai gerakannya ya, nanti ada lirik lagunya. Judulnya, Hanya Satu Jalan ke Sorga. Kita nyanyi bersama-sama. Mari kita memuji Tuhan. Hanya satu jalan ke sorga ya. Semangat ya adik-adik ya. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Sekali lagi adik-adik ya, kita memuji Tuhan. Kita nyatakan hanya satu jalan ke surga. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. 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 Selamat semua adik-adik. Dan Yesus baik bagi kita. Oke, anak-anak, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang silakan duduk. Kita mau mulai pembelajaran kita ya. Yuk kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Ikutin Pak Sem berdoa ya. Walaupun Pak Sem gak lihat, tapi Tuhan Yesus lihat loh. Yuk, lipat tangan, tutup mata, ikutin Pak Sem berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih
engkau sudah mengorbankan dirimu untuk kami. Sekarang kami mau belajar tentang firman Tuhan. Berkati kami menjadi anak yang pintar. Berkati Pak Sam yang akan mengajarkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan anak-anak. Jadi jangan lupa ya, kita hidup di dunia ini cuman sementara, nggak selama-lamanya. Nanti Tuhan Yesus akan datang ke bumi, ya kan sekarang lagi di sorga ya. Tuhan Yesus akan datang ke bumi dan menjemput kita kembali. Tetapi syaratnya kita harus apa? Nih Pak Sam tunjukin lagi ya. Cara supaya kita menerima kehidupan kekal di sorga. Ya, supaya kita hidup selama-lamanya di sorga bersama Tuhan Yesus. Pertama, harus percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, melakukan firman Tuhan. Jadi kalau belajar Alkitab, belajar agama, jangan cuma didengerin, tetapi harus dilakukan juga ya. Nah, oke anak-anak, sekarang ditulis ya di buku tugasnya soal nomor 1. Ditulis soalnya, lalu dijawab ya. Soal nomor 1 apa ya? Nih Pak Sam tunjukin. Nah ini nih soal nomor 1. Jelaskan bagaimana cara kita menerima kehidupan kekal di sorga. Ada 2 ya, tadi sudah Pak Sam jelaskan. Sekarang di pause videonya, ditulis soalnya dan langsung dijawab. Ya anak-anak, kalau sudah dilanjutkan lagi ya. Jadi anak-anak, ya jangan lupa ya, Tuhan kita cuma Tuhan Yesus Kristus. Ya, Dia sudah berkorban untuk kita dan kita harus percaya. Ya, tadi kan sudah nyanyi, hanya satu jalan ke surga. Siapa jalannya? Yesus saja jalannya. Nah, apakah ada jalan lain? Apakah ada Tuhan lain yang bisa kita percaya supaya masuk surga? Nggak ada, ya. Tadi kan lagunya gimana? Tiada jalan lain, tiada jalan lain, nggak ada jalan lain anak-anak. Oleh sebab itu, anak-anak sekarang sudah kelas 1 harus mengerti ya. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita naikkan setiap doa-doa kita, yang kita puji, hanya Tuhan Yesus Kristus. Supaya bisa masuk surga. Kalau nggak masuk surga, masuk kemana dong? Ya masuk neraka, kan nggak ada yang mau masuk neraka. Ih, serem ya. Di lautan api. Oleh sebab itu, kita mau percaya kepada Tuhan Yesus dan melakukan firman Tuhan. Ya anak-anak, jadi janji ya. Janjinya bukan sama Pak Sam doang, tapi janji sama Tuhan Yesus. Bahwa anak-anak bakal selalu percaya sama Tuhan Yesus. Tidak percaya kepada Tuhan yang lain. Nah, ditulis sekarang soal nomor 2. Nah, ini ya soal nomor 2. Tuliskan sebuah janjimu kepada Tuhan Yesus untuk selalu percaya kepadanya. Ayo, Tuhan Yesus walaupun gak kelihatan, tetapi Dia bisa dirasakan. Dia yang memberikan kita kehidupan, memberikan kita kesehatan, dan Dia pun yang selalu melindungi kita. Ini anak-anak tulis ya soalnya. Dan juga anak-anak tulis janjinya. Janjinya yang sungguh-sungguh ya. Bahwa anak-anak akan selalu percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus senang jika anak-anak percaya kepadanya. Oke, di pause videonya, ditulis soal dan jawabannya. Oke, anak-anak kalau sudah, sekarang kita mau buka ya buku paket kita atau e-book agama Kristennya halaman 9.
halaman 9. Halaman 9 yuk. Dibuka buku paket atau e-booknya halaman 9. Pelajaran 2 ya. Kita masuk pelajaran 2. Udah dibuka? Yuk Pak Sem tungguin. Kalau udah kita baca sama-sama ya judulnya pelajaran 2. Oke, sudah dapat, kita baca sama-sama ya judulnya halaman 9 pelajaran 2. 1, 2, 3. Aku bersyukur atas tubuhku. Sekali lagi, aku bersyukur atas tubuhku. Nah, jadi kita mau belajar untuk apa? Tadi kita kan udah tahu Tuhan Yesus yang menciptakan seluruh alam semesta, bahkan surga yang sangat indah itu. Tuhan Yesus juga yang menciptakan tubuh kita. Jadi kita harus selalu bersyukur. Ya, anak-anak jangan lupa bersyukur. Minggu-minggu kemarin sudah belajar kita punya apa aja sih yang diberikan oleh Tuhan Yesus? Ada kepala, ada pundak, ada apa lagi? Ada lutut, ada kaki, ada mata, ada hidung. Wah, semuanya diciptakan dengan baik oleh Tuhan Yesus. Jadi kita pun harus menggunakannya dengan baik. Ayo. Udah digunakan dengan baik belum anggota tubuhnya? Sekarang kita mau buka Alkitab kita ya. Kita buka Alkitab kita dalam Amsal pasal 20 ayat 12. Yuk buka Alkitabnya. Pak Sem juga buka Alkitab tuh. Amsal pasal 20 ayat 12. Yuk Pak Sem tungguin. Kalau sudah dapat baca sama-sama ya setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Telinga yang mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya dibuat oleh Tuhan. Nah, demikian pembacaan firman Tuhan. Jadi, telinga yang mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya dibuat oleh Tuhan. Anak-anak, kita lihat ya, kita sudah membaca tadi bahwa Tuhan yang menciptakannya dengan baik, maka harus digunakan dengan baik juga. Anak-anak selama ini sudah dipakai dengan baik belum? Ayo, tangannya masih ada nggak yang suka mukul-mukul? Nggak boleh ya. Kakinya masih ada yang suka nendang-nendang nggak? Waduh, nggak boleh. Nanti Tuhan Yesus sedih loh. Kan kita harus menjadi anak yang baik. Lalu mulutnya dipakai untuk apa? Untuk ngomong yang baik atau untuk teriak-teriak? Ayo. Ya, semuanya harus digunakan dengan baik. Ya, anak-anak. Sekarang ditulis lagi ya di buku tugasnya. Soal nomor 3. Nah, ini ya soal nomor 3. Tadi kan kita sudah baca. Sekarang dituliskan isi ayatnya ya. Soal nomor 3. Tuliskan isi ayat dari Amsal pasal 20 ayat 12. Di pause videonya, ditulis soal dan jawabannya. Kalau sudah, kita lanjutkan lagi ya. Anak-anak, jadi kita lihat ya dari ayat tadi, kita mau lihat mata yang pertama ya. Mata itu dibuat oleh Tuhan. Ya, mata kita bisa melihat. Anak-anak kalau selama ini matanya dipakai untuk apa? Ayo. Ya, ini kita belajar nih 3 hal baik yang dapat kita lakukan menggunakan mata. Pertama, kita bisa baca Alkitab. Nah, setiap minggu Pak Sem sering ingetin ya, jangan lupa baca Alkitab. Ya, walaupun hanya setiap minggu Pak Sem ingetin, tapi anak-anak harus baca Alkitab setiap hari ya. Kan tadi sudah janji mau apa? Mau jadi pelaku firman Tuhan. Supaya Tuhan Yesus senang. Ya, jadi mata bisa dipakai untuk membaca Alkitab. Lalu untuk apa lagi nih? Nah, memperhatikan guru saat belajar.
mungkin belajarnya masih online, tetapi kalau gurunya sedang menjelaskan, ya mungkin lewat Zoom atau lewat video call atau lewat video seperti Pak Sam, harus diperhatikan matanya jangan kemana-mana, melihat-lihat yang lain. Nah ya. Lalu mata bisa buat apa lagi hal yang baik untuk membaca buku pelajaran. Ya, pelajaran yang sudah diajarkan dibaca-baca lagi supaya ingat dan gak lupa. Nah, anak-anak, jadi itu ya contoh hal baik yang bisa dilakukan dengan mata kita. Jadi matanya jangan dipakai buat apa? Cuma main game terus seharian. Nonton TV terus dari pagi sampai malam. Ayo. Ya, matanya harus digunakan untuk hal-hal yang baik ya. Lalu juga kita melihat ya di sini Pak Sam akan memberikan soal nomor 4. Nah, ini dia soal nomor 4. Soal nomor 4, sebutkan 3 hal baik yang dapat kita lakukan menggunakan mata. Tadi Pak Sam udah jelaskan ya, kalau anak-anak ada contoh lain, boleh ditulis juga. Oke, di pause videonya, tulis soal dan juga jawabannya ya. Kalau sudah, kita lanjut lagi. Baik anak-anak, tadi dari pembacaan firman Tuhan Amsal 20 ayat 12 ya. Selain mata disebutkan juga ada apa? Ada telinga. Anak-anak, telinga digunakan untuk apa ya? Untuk hal yang baik. Nih, pertama nih, kita bisa menggunakan telinga untuk mendengarkan lagu gereja. Nah, anak-anak semuanya rajin sekolah minggu kan? Ayo, ada yang belum sekolah minggu nggak? Harus rajin ya. Di sekolah minggu, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan lagu-lagu gereja. Ya, lalu juga mendengarkan apa lagi? Nah, telinga digunakan untuk mendengarkan nasihat orang tua. Kalau dinasehati harus dengar-dengaran, telinganya jangan ditutup. Harus dibuka lebar-lebar. Nah, ya. Bahkan kalau nasihat orang tua selain didengar harus juga dilakukan. Jangan cuman iya-iya aja, tetapi harus didengar dan dilakukan ya. Dan juga contoh lain apa? Hal baik yang digunakan oleh telinga kita yaitu untuk mendengar firman Tuhan. Nih, walaupun cuma belajar, tapi ini bukan pelajaran biasa karena kita sedang belajar firman Tuhan. Anak-anak harus menjadi anak-anak yang baik, yang melakukan firman Tuhan. Ya, jadi supaya bisa melakukan kan harus tahu dulu. Jadi harus didengarkan firman Tuhannya dengan baik. Kalau di sekolah minggu kakak-kakaknya lagi bercerita, didengarkan dengan baik. Kalau tidak mengerti ditanyakan. Seperti itu ya. Jadi ditulis soal nomor 5. Nah, ini dia. Sebutkan 3 hal baik yang dapat kita lakukan menggunakan telinga. Di pause videonya, ditulis soal dan jawabannya. Kalau sudah, kita mau tutup dalam doa ya. Yuk, lipat tangan, tutup mata. Walaupun Pak Sam gak lihat, Tuhan Yesus lihat loh. Yuk, kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Anak-anak sikap doa, tetapi Pak Sam saja yang berbicara ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat ini anak-anak kelas 1 telah menyelesaikan pelajaran agama Kristen. Kiranya sejak usia mereka saat ini mereka bisa tahu bahwa Tuhan Yesus satu-satunya yang menyelamatkan hidup kami. Dan kami harus percaya kepada Tuhan Yesus agar nanti Tuhan Yesus menjemput kami bersama-sama tinggal di dalam sorga. Terima kasih Bapa, ampuni setiap dosa kesalahan kami. Berkati anak-anak supaya mereka bisa lebih bersyukur untuk setiap anggota tubuh yang telah Tuhan berikan. Dan mereka pun menggunakan anggota tubuh mereka untuk hal-hal yang baik. Terima kasih Tuhan. Berkati keluarga mereka, berkati masa depan mereka. Kami serahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pelajaran sudah selesai. Jangan lupa tugas yang dikerjakan. Soal dan jawabannya difoto dan dikirim ke Pak Sam ya. Tuhan Yesus memberkati.